Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman, karena banyak perubahan juga di mana kita bisa lihat bahwa Bitcoin cukup mengalami kenaikan signifikan, bahkan saat ini sudah di area 94.600 ya. Kita sudah sempat update sebenarnya di video sebelumnya, the big pump di sini, teman-teman. Nah, nextnya bagaimana kita coba lihat, teman-teman. Lalu kita lihat juga ada beberapa trading setup yang saya mau share juga, dan ada beberapa hal yang cukup menarik menurut saya. Kenapa sih market bisa mengalami kenaikan? Ya, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, teman-teman. Kalian bisa komen juga apa yang kalian mau lihat gitu ya, pembahasan selanjutnya. Dan ya, thank you all for your support. Pastikan kalian udah subscribe dan like, dan kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu kali ya. Oke. Ya, coba kita lihat mengenai market. Bagaimana saat ini sih keadaannya? Dimana karena ini weekend, teman-teman, akhir minggu, kita bisa lihat juga ada kenaikan sedikit untuk market, tapi belum terlalu signifikan. Relatif lebih sideways, saya rasa kalau misalnya dalam weekend ini. Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat ada seperti Virtuals yang mengalami kenaikan, ada BRED juga naik, BSV, WorldCoin, dan beberapa kripto lainnya. Jadi money flow terlihat memang lebih masuk ke dalam altcoins, dan Bitcoinnya lebih ke arah konsolidasi ya. Ini pattern yang sebenarnya sering terjadi. Kita lihat juga ada Stacks, Fartcoin, Hyperliquid yang juga naik. Yang mengalami penurunan. Tapi sisanya rata-rata mengalami kenaikan lah. Karena ini minor correction aja. Dan kalau kita lihat secara Fear and Greed Index juga saat ini kita di area 65. Jadi sebenarnya bisa dikatakan market juga masih di fase greed, teman-teman ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat market mengalami kenaikan ya? Salah satu hal yang saya perhatikan juga, dan ini saya sudah mention, bahwa adanya Bitcoin ETF flow yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat bahwa dalam tanggal 22 April, 23 April ini Bitcoin ETF flow bahkan sampai 900 juta dolar. Ya, ini karena kan pakai juta dolar gitu ya, US dollar. Nah, kita bisa lihat 22, 23 ada significant inflow, 24, 25 inflow-nya nggak terlalu besar, teman-teman. Dari 936, 917, sekarang mengalami penurunan ke 400 jutaan sama 380 jutaan. Nah, ada beberapa hal sebenarnya harus kalian perhatikan juga. Kenapa? Karena pada saat inflow Bitcoin tinggi, itu bisa membentuk istilahnya top sementara gitu ya, untuk Bitcoin. Ya, bukan untuk altcoins gitu, tapi hanya untuk Bitcoin, karena inflow-nya akan efek ke Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa tanggal 22, 23 kenaikan Bitcoin itu signifikan. Kalian bisa lihat dari harga ini gitu ya, 22, 23 itu di area ini, di saat Bitcoin mengalami kenaikan dari 88.000 bahkan sampai ke 94.000. Hal itu yang terjadi, dan saat ini kita hanya konsolidasi di atas gitu ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan mungkin saya akan lean lebih ke arah sedikit bearish ya, karena inflow-nya udah besar, ada possible kita akan koreksi dulu gitu. Nah, untuk berita gimana gitu? Berita cukup mix, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sini, malam kemarin Presiden Trump sempat bahas bahwa tidak akan ada tarif pause lagi. Unlikely katanya. Ya, jadi kemungkinan nggak akan ada tarif pause. Istilahnya seperti itu. Gitu ya. Ini sebenarnya cukup bearish ke dalam market, tapi market nggak terlalu bereaksi terhadap hal tersebut. Ditambah kalau kalian lihat di sini, teman-teman. Jadi berita itu kan ada dua sisi gitu ya. Ada berita istilah dari Amerika, ada berita dari China gitu ya. Jadi banyak sekali source of news istilahnya gitu ya. Selama ini mungkin saya share yang di sini lebih karena di US ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat bahkan di sini news atau berita dari sisi China-nya. Dia bilang gini, China and the US atau United States are not having any consultation or negotiation on tariff. The US should stop creating confusion atau kebingungan. Ini sesuatu hal yang sebenarnya cukup bertentangan, karena di satu sisi kita bisa lihat US sama China mau negosiasi, tapi tiba-tiba ada berita lagi kita lagi nggak negosiasi kalau dari sisi China-nya. Jadi sangat mix, teman-teman. Tapi kalau kita lihat reaksi market juga istilahnya untuk efek ke Bitcoin nggak terlalu bergerak juga kenaikannya, lebih karena sideways tapi nggak mengalami breakout yang signifikan juga gitu. Jadi banyak hal saya rasa very mix gitu ya secara news. Bahkan kadang sempat saya bahas mengenai Trump versus Jerome Powell di sini. Di news ini tiba-tiba si Trump bilang nggak akan pecat Jerome Powell dan lain-lain, dan nggak ada perselisihan. Jadi hari ini A bisa besoknya B gitu. Nah, kalau kita lihat juga untuk interest dari stok saat ini pun
naik teman-teman ya. Kenapa saya bahas saham dan kenapa kita bahas S&P 500? Ini adalah indeks saham Amerika. Ini hanya untuk memberikan teman-teman perspektif ya. Kenapa? Alasannya sebenarnya adalah karena mereka biasanya korelasinya cukup tinggi gitu, di mana S&P 500 dengan Bitcoin terlebih khususnya gitu. Jadi kalau kita lihat interest dari retail itu mengalami kenaikan cukup signifikan nih dari khususnya bulan April ini gitu ya. Jadi kita lagi di all time high lagi secara interestnya istilahnya orang tertarik gitu ya. Kenapa? Karena market lagi drop gitu. Nah, ini ada a good gambaran teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah harga Bitcoin dibandingkan dengan tren dari election dari Trump gitu ya, setelah Trump dipilih menjadi presiden. Jadi kalau di tahun 2016 posisinya hampir sama dengan 2024, rata-rata sideways, tapi tiba-tiba ada explosive move ke atas istilahnya gitu ya. Apakah itu akan terjadi? Let's see. Secara time frame ya mungkin ini masih cukup bisa dikatakan masih cocok istilahnya teman-teman, tapi perbedaannya adalah market cap 2016 dan 2024 itu jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kalian berekspektasi Bitcoin akan naik seperti ini bahkan sampai $1 juta, saya rasa akan sedikit susah gitu ya. Kenapa ya? Karena market cap-nya udah jauh lebih besar gitu. Tapi ya sebenarnya it's quite positif juga dengan beberapa regulasi yang ada, lalu ada SEC, head SEC yang baru dilantik. Secara overall market crypto dan space ini lebih baik gitu ya. Jadi secara mungkin lebih jangka panjangnya it's good gitu teman-teman, tapi kalau secara short term kita belum lihat ada shifting dari makroekonomi yang benar-benar shift istilahnya, oh ya ini kita akan masuk ke dalam up only lagi atau bull market lagi gitu. Tapi memang yes, kita sudah cukup signifikan mengalami kenaikannya. Nah, sekarang kita bahas fokus ke dalam teknikalnya, tapi jangan lupa teman-teman kalau suka video ini untuk di like juga. Dan ya, kita coba lihat ya untuk secara teknikalnya. Dimana kalau saya perhatikan di sini di Coinbase Premium Index ya, kalian bisa lihat dari sini Coinbase Premium Index itu hijau gitu. Artinya apa? Jadi simpelnya seperti ini. Grafik Coinbase Premium Index, kalian lihat merah dan hijau, ini membandingkan harga Bitcoin di dalam Coinbase dengan harga Bitcoin di dalam Binance gitu. Jadi kalau misalnya demand di Coinbase lebih besar, atau Coinbase itu artinya US investor lebih besar, premiumnya akan hijau dong, akan tinggi gitu. Hal itu yang terjadi di beberapa hari belakangan ini dari 22 April. Jadi kita bisa lihat memang kenaikan ini memang didrive oleh dari US investor yang mulai dari ETF juga mengalami signifikan inflow juga gitu ya. Jadi hal itu yang terjadi didrive oleh Coinbase ya. Dan ini juga bisa kita lihat juga di chart ini teman-teman, bahwa Coinbase inflow-nya juga cukup besar gitu. Kalian bisa dari sini. Jadi ini valid poinnya. Namun ada beberapa hal yang kalian bisa note di sini, bahwa Bitfinex atau exchange yang isinya banyak para whale, justru mereka tetap selling di posisi spot mereka. Jadi kalau saya lihat seperti ini pun posisi saya masih lebih ke arah, oh ini kemungkinan masih ada selling pressure dari whale, dan belum tentu kita bisa kayak up only mode gitu seperti yang orang-orang katakan gitu ya. Ini saya mencoba untuk objektif, tapi pastinya disclaimer on and do your own research juga gitu ya, karena pasti bisa salah. Dan kita akan lihat juga nanti, karena di awal Mei, di tanggal 7 Mei itu di US, mungkin ya sekitar 8 Mei di waktu Indonya teman-teman, kita akan ada FOMC, dan mungkin itu bisa market bisa bergejolak juga gitu. Ya, karena di sini kita bisa lihat momentum atau buyer dari Bitcoin itu udah istilahnya cukup melemah lah. Bahkan kalian bisa lihat dari sini posisi Bitcoin naik dari 91 ke 94, yang terjadi rata-rata orang-orang ini selling gitu. Padahal harganya naik, tapi secara volume itu mengalami penurunan gitu. Dan orang starting untuk jual. Ya, ini saya kalau bahas ini saya lebih detail di memang di Laba Lab, di premium membership gitu ya, di mana saya breakdown satu-satu. Tapi ya kira-kira itu yang kalian bisa lihat lah. Nah, sekarang kita lihat secara teknikalnya teman-teman ya. Bagaimana secara teknikal Bitcoin? Overall, sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya ini masih sama dengan yang saya sempat share beberapa hari lalu. Namun ini yang saya update teman-teman, bahwa istilahnya kemarin memang saya melihat juga bahwa Bitcoin potensi untuk mengalami kenaikan. Ini saya update memang di close community untuk ambil SL di area atas ini gitu ya. Dan memang ini udah keambil istilahnya, dan posisi saya saat ini memang lebih cenderung lebih bearish istilahnya, karena
pertama kita juga lagi di area resistance yang cukup kuat juga, yang saya sudah sempat mention beberapa kali bahwa 94.000 itu akan menjadi strong resistance lah untuk Bitcoin. Kalian bisa lihat dari sini, area kisaran 94.000 di sini, kita benar-benar lagi di area resistance-nya. Kecuali kita mungkin secara weekly close bisa positif, teman-teman. Kalau weekly close bisa ada di atas 94.500, ada potensi sebenarnya, oh ya udah berarti Bitcoin bisa mulai mengalami kenaikan kembali gitu. Tapi overall untuk saat ini mungkin cenderung lebih sedikit bearish gitu ya untuk posisi saat ini, khususnya untuk Bitcoin ya, karena kalau altcoins kita bisa lihat altcoins mulai mengalami kenaikan juga ya. Itu untuk Bitcoin. Ada beberapa hal juga yang saya sudah sempat share ini di community ya, ini mengenai pergerakan Bitcoin pada saat weekend teman-teman ya. Jadi pastikan kalian udah join community Michael Wine juga, semua di Telegram, Discord ada saya share juga. Kalian bisa diskusi juga dengan yang lain, and it's for free ya, kalian bisa cek aja semua di deskripsi. Nah, kalau untuk pergerakan Bitcoin di weekend, mungkin ini saya mau close volume tapi nggak jadi. Kenapa? Karena saya mau kasih lihat teman-teman, volumenya kalian bisa perhatikan, volume minggu ini sangat signifikan sekali ya. Kita bisa ada lonjakan volume dibandingkan dengan minggu lalu. Minggu lalu karena market sideways, volumenya juga kecil sekali. Tapi tiba-tiba memang karena sideways di sini ternyata ada explosive move di minggu berikutnya, dan hal ini udah terjadi gitu ya. Tapi ini cukup menarik gitu, karena kalau kita lihat di sini ya, saya lingkarin ya, kalau saya lingkarin hijau ini adalah price action pada saat weekend, dan relatif memang biasanya kita nggak terlalu banyak pergerakan. Ya kalau kita bisa lihat weekend relatif ya udah lebih mempersiapkan pergerakan berikutnya, istilahnya seperti itu gitu ya. Dan kita bisa lihat dalam beberapa minggu, dalam 1 bulan terakhir ini kan saya ambil 4 minggu terakhir gitu ya. Nah kita bisa lihat yang pertama adalah weekend ada potensi untuk kita ada reversal, antara di sini kita malah di awal minggu kita mengalami penurunan ya, di minggu lalu atau di awal minggu ini kita bisa lihat pada awal minggu kita malah mengalami kenaikan gitu. Lalu kita juga lihat ada beberapa gap di posisi kita lebih ke arah sideways movement aja gitu. Jadi sebenarnya it's quite mix. Masih ada potensi untuk saat ini pun kalau saya lihat gitu ya, untuk kondisi market ada potensi kita untuk down gitu ya. Terlebih ini apalagi untuk minggu depan. Tapi nanti saya akan coba lihat lagi di awal minggu. Seperti biasa kita akan update juga. Nah, tapi kita harus perhatikan juga bahwa di awal Mei di tanggal 7 ini nanti akan ada yang namanya FOMC. Nah, ini mungkin yang akan bisa membentuk gitu ya potential movement dari market crypto sendiri gitu ya, dari Bitcoinnya sendiri, seperti itu ya. Overall kita akan lihat kemungkinan akan lebih relatif sideways, mungkin Bitcoin bisa turun sampai 94.000 gitu ya. Tapi kita akan lihat karena saat ini benar-benar lagi di resistance, tapi karena weekend dan low liquidity movement juga, hal itu bisa membuat ya market relatif lebih slow gitu ya. Baru nanti show the real move di pertengahan atau yang mungkin hari Senin atau Selasa gitu, biasanya seperti itu. Nah itu yang kita lihat, dia lebih ke arah slow bleed karena ya low liquidity aja. Terlebih lagi sebenarnya adalah market the explosive move di minggu kemarin, istilahnya dari awal minggu gitu. Jadi biasanya orang-orang akan take a break. Nah ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, bahwa memang masih ada gap juga. Ini saya udah share. Nah di sini ada CME gap juga, kalian bisa lihat di area kisaran 92.400 gitu. Jadi ada potensi untuk kita ngambil posisi di area ini, atau bahkan bisa testing ke area 90 ribuan, karena next support dari Bitcoin saat ini yang mungkin di kisaran area 90 ribu. Hal itu yang menjadi mungkin kalian bisa perhatikan lah untuk area supportnya untuk Bitcoin sendiri ya. Jadi mungkin kira-kira ini aja short update on weekend teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman, dan thank you all semua for watching, dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.